Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Bapak Heri Purwosusanto, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cahya Mana Sukma dari kelas R1G Prodi Pendidikan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sebuah buku, yaitu buku Filsafat Kehidupan. Kenapa semua ini ada dan kenapa hanya ini yang ada? Yang ditulis oleh Carl Burton, diterjemahkan dari buku Philosophy and the Meaning of Life oleh penerjemah Inyak Ridwan Muzir, diterbitkan oleh Buku Bijak di Yogyakarta tahun 2020 dan memiliki ketebalan buku 252 halaman. Baik, saya akan memulai menjelaskan poin penting di buku ini. Orang ingin mempelajari filsafat karena mengira filsafat ini bisa membantu mereka dalam memahami kehidupan. Sebagian besar filsuf mengakui bahwa filsafat itu muncul karena mereka selalu mempertanyakan makna kehidupan yang beredar di lingkungannya. Di bab ini, saya akan membahas tentang dua pertanyaan yang besar. Yang pertama, menyangkut dengan alam semesta, dan yang kedua berkaitan dengan diri sendiri. Berikut pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, kenapa alam semesta ini ada? Kenapa dia ada ketimbang tiada? Kenapa yang ada itu merupakan hal-hal yang dapat kita temukan, bukannya hal-hal lain yang memungkinkan? Pertanyaan yang kedua, kenapa saya ada? Apakah adanya saya ini demi tujuan-tujuan tertentu? Jika memang demikian, bagaimana caranya saya menemukan tujuan-tujuan tersebut? Baik, saya akan melanjutkan ke bab selanjutnya yang membahas pertanyaan pertama pada bab sebelumnya. Ketika kita mempertanyakan bagaimana dunia ini bisa ada, dunia yang kita maksud di sini adalah dunia yang sebagaimana yang kita amati selama ini, yang bekerja menurut hukum-hukum tertentu. Dengan hukum-hukum tersebut, kita dapat mengetahui dunia yang sedang kita pertanyakan. Menjelaskan bagaimana dunia seperti yang kita ketahui ini bisa ada memerlukan usaha sistematis, dan sistem ini tentu akan memberikan penjelasan teoretis tentang bagaimana asal-usul munculnya berbagai jenis binatang dan makhluk-makhluk lain. Pada dasarnya, setiap pertanyaan tentang asal-usul segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini akan membawa kita pada setumpuk pertanyaan tentang asal-usul elemen dan tahapan-tahapan tertentu. Satu hal yang pasti, usaha untuk melakukan semua ini harus mutakhir, dan meskipun eksperimen dilakukan dengan penuh pengawasan, namun tetap bersifat spekulatif. Di bab selanjutnya akan membahas tentang pertanyaan kedua dari bab yang sebelumnya. Pertanyaan kedua ini mengasumsikan adanya perbedaan antara diri dengan hidup di dunia. Di pertanyaan ini berisi dua, ada filosofis dan logis. Sampai di sini kita dihadapkan pada sebuah teka-teki. Saya akan menegaskan dan tak akan pernah mengingkari eksistensi saya sendiri. Begitu pula dengan orang lain, saya tak perlu bersusah payah untuk meyakinkan diri bahwa orang tersebut memang adalah dia dan bukan orang lain. Teka-teki filosofis bisa terjawab dengan cara mencoba menjelaskan hubungan logis antara sekian banyak pernyataan dan pertanyaan yang berbeda-beda, lalu menyusunnya sedemikian rupa sehingga dapat dilihat di mana letak kesamaan dan perbedaan semua itu, dan menganalisis bagaimana pernyataan dan pertanyaan tersebut diekspresikan dan diterapkan dalam konteks yang berbeda pula. Pertanyaan filosofis ini bisa saja muncul di benak setiap orang, namun juga ada pertanyaan-pertanyaan yang hanya muncul dari orang-orang yang punya kesulitan dengan dirinya sendiri. Perubahan saya setelah membaca buku ini yaitu membantu saya berpikir secara kritis dan mengetahui pandangan-pandangan orang terhadap kehidupan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.